Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok minggu depan ya, berarti tanggal 25 November 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini IHSG naik 0,77% ke level 7195, tadi sempat mendekati resistennya. Harga tertinggi hari ini di 7.200-an, cuman atau sedikit perlawanan turun ya. Kalau secara teknikal masih cenderung konsolidasi atau sideways, ini di range area antara harga terendahnya waktu itu 7120 mungkin ya, dan resistennya di 7225-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 22 November secara keseluruhan untuk asingnya sebenarnya masih ada yang distribusi di saham BBCA ya, sebanyak 213,8 M, kemudian di Bank Mandiri juga hari ini net sell 96,5 M. MTKA BRPT keluar ya untuk asingnya hari ini. Kemudian yang menarik di sini asingnya mulai masuk di saham BBRI, walaupun ya hitungannya belum sebanyak asing keluar ya kemarin-kemarin. Hari ini asingnya masuk net buy lumayan sih 128,9 M ya. Semoga aja untuk minggu depan asingnya masuk lagi, dan harga saham untuk saham Bank BRI ada potensi rebound ya kalau asingnya masuk. Tapi kalau asingnya tiba-tiba jualan lagi dengan jumlah yang banyak ya, itu perlu hati-hati. Kemudian selain di saham Bank BRI, untuk asingnya juga masuk di ITMG, dan di saham BRIS asingnya masuk 60 M-an lebih. Harga sahamnya ngegas ya hari ini, nanti kita akan coba cek. Kemudian INDF, UNTR, GOTO juga asingnya masuk. Harga sahamnya naik loh untuk GOTO hari ini, langsung breakout resisten dan naik. Untuk minggu depan, coba kita lihat dalam satu minggu terakhir ini ya. Untuk asingnya sih sebenarnya masih cenderung jualan dalam satu mingguan terakhir ya. Untuk minggu depan ya kita lihat aja, semoga aja untuk asingnya mulai entry lagi di IHSG. Kalau turun support terdekatnya di 7120, dan kalau naik bisa breakout di atas 7225 ya, bagus, ada potensi mulai rebound untuk IHSG minggu depan ya, kita pantau aja. Resistennya di 7225. Oke, itu untuk indeks IHSG. Oh ya, untuk indeks globalnya hari ini, untuk indeks global ya, kita lihat untuk indeks global hari ini tanggal RTI sekarang harus premium ya kalau mau lihat indeks global ternyata. Ya kalau nggak salah sih, coba kita cek di mana ya, di sini aja di Stockbit mungkin bisa. Untuk indeks globalnya hari ini, indeks Asia Hang Seng turun 1,8%, untuk Nikkei naik sih 0,80%, Shanghai Index ini turunnya cukup dalam hari ini 3% lebih. DAX Jerman ya ini turun tipis ya. Untuk indeks US-nya sih semalam hijau, kita lihat aja nanti malam gimana untuk indeks US, semoga aja bagus ya. Dan potensi untuk IHSG minggu depan kalau market globalnya bagus ya, mudah-mudahan bisa naik juga ya. Mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham Bank BRI dulu, yang hari ini asingnya masuk. Harga sahamnya ngegas 3,50% ya, padahal masuknya hitungannya belum terlalu banyak sih, cuman 100 berapa M gitu ya. Lebih banyak asing distribusi dalam beberapa waktu terakhir daripada hari ini masuk. Jadi ya asingnya masuk segitu aja udah bisa naik 3% lebih ya, apalagi asingnya masuk dengan jumlah yang banyak ya, nggak menutup kemungkinan bisa langsung ngegas untuk BBRI. Untuk resistennya masih di sini sih, masih di 4640-an. Kalau kita lihat trennya itu masih cenderung bearish, jadi ya disclaimer sih kalau mau entry untuk jangka panjang masih cukup menarik di 4400 ini ya. Cuman yang dikhawatirkan naiknya itu cuma technical rebound yang dikhawatirkan. Tapi ya kita lihat aja untuk besok ya, kalau asingnya masih masuk ya mudah-mudahan tanda-tanda buat pullback naik untuk beberapa hari ke depan. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir masih net sell 1,5 triliun untuk saham BBRI, tapi untuk hari ini aja masuk sebanyak 128 M ya tadi. 128,9 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini Bank BRI tanggal 22 November ada BK versi asing yang akumulasi 182 ya untuk BK versi asing.
di saham Bank BRI. Kemudian YU ini versi asing masuk lumayan banyak juga 109,3 M. CC ZP versi asing masuk. Yang keluar ini untuk aslinya ada AK KZAG ya, masih ada yang jualan, cuman yang masuk lebih banyak lagi. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, sebagian retail masuk, sebagian juga keluar, cuman yang keluar ini lebih banyak retailnya ya. YP, YU, XI keluar, NI ini keluar ya. Untuk XI keluar 21,9 M dan yang masuk RX, CP, XL. Ya, kalau untuk trading scalping sih disclaimer ya, buat patokan aja. Resistennya di 4640, semoga aja minggu depan bisa nguji resistennya ini. Kalau break di atas itu ya bagus, berarti ada potensi mulai rebound naik ya akhir tahun. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang hari ini asingnya keluar cukup banyak. Harga sahamnya sempat hijau sih di awal market, tapi habis itu turun lagi ya. Secara teknikal masih sama untuk range area untuk area support resistennya. Supportnya masih di 9775 dan resistennya masih di 10.050. Habis bagi dividen ya, mungkin harganya akan sideways dulu. Kalau ya IHSG mulai rebound ya ada potensi buat breakout dan melanjutkan kenaikannya. Kalau kita lihat transaksinya untuk hari ini cukup banyak sih sebenarnya untuk aslinya keluar di saham BBCA 213,8 M ya. Kalau kita lihat lebih detail BBCA hari ini tanggal 22 November retailnya masuk ya ini ternyata. Untuk lokal YP, SQ, CC, XL, PD, XI, NI ya pada masuk nampung. Dan yang keluar broker-broker asing RX, BK, BB, TP, KZ, CC versi asing ini keluar. Walaupun ada yang masuk sih, cuman yang keluar lebih banyak ya. Yang nampung untuk asingnya ada ZP 90,1 M. Untuk minggu depan sih ya kayaknya masih cenderung sideways seperti ini ya, di range area antara 9775 sampai 10.050. Kalau mau entry untuk jangka panjang sih disclaimer ya, kemungkinan nanti juga mudah-mudahan bisa naik lagi sih kalau ekonominya Indonesia masih baik-baik aja. Kemungkinan masih bisa ATH untuk tahun depan ya. Untuk tahun depan ya kita lihat aja sih. Untuk resisten terdekannya 10.050 ya, mudah-mudahan minggu depan bisa break di atas itu dan ngejar 10.400an lagi. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Kok BBRI tadi udah? Bank Mandiri ya. Bank Mandiri hari ini naik lumayan 1,63% ke level 6250, tadi mencoba buat breakout ya di atas resistennya 6275, cuman gagal ya untuk breakoutnya hari ini. Semoga aja besok Senin berhasil. Pantau resistennya 6275 ya kalau secara teknikal. Kalau kita lihat transaksinya Bank Mandiri hari ini tanggal 22 November asingnya keluar 96, padahal keluar loh. Ini yang naikin siapa? Coba kita lihat. BMRI hari ini tanggal 22 yang nampung lokal sih, YU versi lokal ya, tapi kok naik. Untuk aslinya sendiri masih distribusi ya. BK versi asing keluar cukup banyak hari ini 110,1 M, kemudian ZP keluar 67,8 M. Dan yang nampung untuk aslinya ada RX AK ya, yang keluar lebih banyak. Untuk lokalnya sendiri net buy. Jadi untuk minggu depan ya mungkin pantau resistennya ini. Kalau langsung di kamera di awal market ya jangan buru-buru buat masuk lagi ya, takutnya melanjutkan tren bearishnya. Supportnya kalau secara Fibonacci cukup dalam ya, ada di level 6000-an ya, mendekati level 6000 itu kalau mau entry cukup banyak ya. Mudah-mudahan ya bisa pullback naik. Cuman kalau minggu besok malah berhasil breakout di atas 6275 ya, SG-nya bagus ya, nggak menutup kemungkinan Bank Mandiri juga mulai rebound naik sih. Jadi mungkin buat patokan teknikalnya aja ya, resistennya ini di 6275 untuk besok Senin ya, minggu depan. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Ini udah cukup lama ya nggak kita bahas. Hari ini terjadi pullback naik
setelah kemarin berada di area support, hari ini langsung naik 2,54% ke 4840 ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi atau kemarin pas nyentuh area support ambil posisi ya lumayan floating profit ya. Untuk level harga saat ini supportnya masih di 4720 4730 dan resistennya di 5000-an ya, 5025 itu resistennya. Kalau lihat transaksinya hari ini BBNI tanggal 22 aslinya sih masuk ya, walaupun belum terlalu banyak, 9,8 M aja. BBNI hari ini tanggal 22 November ada sedikit akumulasi sih oleh AK, netp 41,9 M, ZP versi asing ini scalpingan, tapi untuk ZP nya netp 17,3 M, CC netp 9,3 yang keluar. Untuk aslinya BKRX. Untuk lokalnya sendiri ada IF ya, yang hampir seluruh transaksinya B 21,5 M, dan yang keluar ini sebagian retail. Kalau kita perhatikan lebih bawah ya, NI, PD, OD, XC ini pada keluar, EP keluar. Untuk besok Senin sih mudah-mudahan bisa naik ya buat teman-teman yang udah ambil di bawah. Kalau naik target price-nya di 5000, 5025 itu resisten terdekatnya kalau secara Fibonacci. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya ini kita akan cek saham BRIS yang hari ini ngegas lumayan tinggi ya, 9,67% ya, tadi langsung breakout, kemudian nguji resistennya lagi yang di 2970, cuman yang di level ini belum berhasil breakout ya untuk hari ini. Mudah-mudahan untuk besok Senin masih bisa naik. Kalau lihat aslinya sih hari ini masuk ya lumayan banyak di saham BRIS, sebanyak 60 M-an lebih. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRIS hari ini tanggal 22 November ya. Kita cek di sini, kita cek di RTI aja, kita lihat laporan kuartal 3-nya gimana. BRIS harus premium ya. Ini kayaknya se-update sih kayak gini. Kita cek di ini aja lagi ya, BRIS laporan kuartal. Naik sih ya kuartal 3 secara tahunan positif, secara kuartalan juga positif. Jadi lumayan bagus untuk fundamentalnya terus bertumbuh, aslinya juga terus masuk, harga sahamnya ya semoga aja mulai naik lagi sih. Jadi untuk besok Senin pantau level ini. Kalau bisa breakout di atas 2970 ya bagus, cuman kalau langsung dibuka merah tunggu di area supportnya 2850 kalau mau entry. Mungkin seperti itu untuk saham BRIS ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Hari ini nggak terlalu banyak pergerakan untuk Telkom, malah di drop minus 0,72% ke level 2750. Kalau kita lihat transaksinya TLKM untuk hari ini aslinya masuk lagi, walaupun nggak terlalu banyak, 10,8 M. Kalau kita lihat lebih detail Telkom hari ini tanggal 22 November, TLKM ini Telkom sih. Ada KZ ya yang akumulasi 120 KZ versi asing net akumulasi 115,1 M. Kemudian untuk lokalnya ada DH yang distribusi 53. Kalau melihat tadi ini ada yang akumulasi asing lumayan banyak, yang mudah-mudahan masih bisa naik. Kalau kita lihat dari awal minggu ini cenderung masuk sih untuk asingnya ya, walaupun sebagian masih keluar. Asingnya dalam satu minggu terakhir malah keluar nih 92 M. Ya sih lebih banyak yang keluar ya, BK, CC, AK, ZP. Mungkin kalau naik ya ini sih resistennya di 2900 ya. Mungkin seperti itu aja untuk saham Telkom. Di harga saat ini sih kalau untuk jangka panjang lumayan menarik ya, masih nggak terlalu mahal. Cuman disclaimer kalau untuk trading scalping agak nanggung sih ya, agak nanggung ini. Ya cuman kayaknya masih ada potensi naik sih, mudah-mudahan untuk
besok Senin. Mudah-mudahan untuk minggu depan target price-nya di 2.900. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini ngegas tadi langsung dibuka hijau di area resistennya, pembukaannya langsung naik. Open gap atas ya, hari ini opennya di level 74, kemudian naik ke close di 78. Jadi ini mulai uptrend, semoga aja ya, semoga aja. Untuk target price-nya kalau misal minggu depan masih naik ya, siapa tahu masih naik ya, di sini resistennya lumayan tinggi 89 buat teman-teman yang nyangkut mungkin masih hold sampai hari ini ya. Mudah-mudahan aja masih bisa naik ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya net buy di saham Goto sebanyak 82, ini dalam 1 minggu terakhir. Untuk hari ini aja tanggal 22 net buy 32 M. Kalau lihat nilai transaksinya cukup ramai ya untuk hari ini Goto. Ada 700 M-an lebih net buy. Kalau kita lihat lebih detail, Goto hari ini tanggal 22 November. Secara keseluruhan market maker utamanya MG, YU, MG keduanya masih net buy. Untuk YU ini cenderung scalpingan ya. Ini net buy cuma 2,6 M aja padahal nilai transaksinya 321. MG juga sama, cenderung trading, nilai transaksinya 170,9 M dan net buy 17,6. Rata-rata beli untuk YUMG ada di 7776. Berarti posisi untuk hari ini floating profit ya 7776 ya. Floating profit 1-2 poin, belum terlalu tinggi, cuman untuk Goto di harga 100 ke bawah ya lumayan ya. Mudah-mudahan masih bisa naik sih. Kalau turun pantau aja area support-nya 74. Kalau mau langsung ke HK di 78 agak nanggung, tunggu koreksi aja amannya ya. Kalau udah koreksi ada tanda-tanda pullback naik, itu disclaimer kalau mau entry untuk trading ya. Antisipasi aja kalau jebol lagi di bawah 74. Mungkin seperti itu untuk saham Goto ya. Kalau untuk jangka lock untuk swing mungkin ya semoga aja bisa nyentuh level 89 lagi untuk tahun ini. Semoga aja, kita ikuti untuk perkembangannya. Oke, itu untuk saham Goto ya. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini naik cuman nggak terlalu tinggi, 1,90 ya, lumayan sih, 1,90% ke level 3750. Untuk supportnya masih di sini ya. Hari ini ngangkat naik, coba kita lihat apakah aslinya masuk atau masih keluar ini di saham Adaro. ADRO hari ini tanggal 22 masih cenderung keluar ya untuk aslinya di saham Adaro. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Adaro hari ini tanggal 22 September sih PDNI agak pada jualan sih ya, masih ada yang distribusi sebenarnya ya, walaupun naik cuman perlu hati-hati, kurang terlalu direkomendasikan sih. Mungkin nunggu habis pagi dividen aja gimana reaksi market ya, takutnya langsung dividend trap dan penurunan cukup dalam ya nanti susah trade-nya ya. Tapi disclaimer sih buat patokan supaya di 3570-an kayaknya sih sampai XDAT atau sampai CAMDAT kemungkinan masih bisa bertahan di atas itu. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Selanjutnya kita akan cek saham INPC yang hari ini ngegas arah ya 34% ke level 252. Kalau kita ukur pakai harga tertingginya waktu tanggal berapa ini 178 dan support kemarin di 112 untuk saham INPC ini target price-nya kalau misal besok naik di sini resistennya ya di 286. Ya, kalau misal kan hari ini tadi open gap atas turun ya, dijaga di area supportnya 178 kemudian naik breakout dan close di 252. Kalau besok turun berarti tunggu di 220 mungkin kalau ada tanda-tanda pullback naik. Disclaimer kalau mau entry di level supportnya ini ya. Tapi kalau langsung hijau target price-nya di 286. Ya kalau amannya sih buat scalpingan ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini
INPC, INPC asingnya masuk 1,9 M, cukup ramai untuk sekelas INPC. Kalau kita lihat lebih detail market maker utamanya MYP, CP, XL ya. Ya retail sih, YP-nya net sell 4 M-an, CP net B 2,9. Ini yang akumulasi sebenarnya nggak ada ya, yang akumulasi banyak-banyak banget nggak ada. Jadi amannya buat scalping aja. Ya buat patokan support sama resistannya ini ya. Kalau mau entry mungkin amannya di area support, cuman kalau langsung naik kan ya nggak menutup kemungkinan seperti itu. Lihat bid overnya. Yang penting hati-hati aja ya. Harga nggak saya prediksi, jangan ragu buat antisipasi. Soalnya ini saham gorengan soalnya. Oke, itu untuk saham INPC ya. Selanjutnya kita akan cek saham Naik. Naik hari ini juga naik 14% ke level 260. Volatilitasnya masih cukup tinggi, saham-saham baru IPO-nya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, apakah ada yang akumulasi untuk saham Naik NAIK? Hari ini tanggal 22 ada CP ya yang masuk 2,8 M yang jadi market maker utamanya YP, XL, CP ya. Ada CP ini sih mungkin yang jagarkan untuk saham yang naik. Rata-rata belinya di 264, berarti posisi untuk hari ini aja floating loss 4 poin kan, tadi rata-rata 264, hari ini close di 260 ya, di floating loss. Ini naik kemudian koreksi turun dan ini mulai naik sih, siapa tahu besok masih naik ya. Jadi buat teman-teman yang mau trading atau scalping bisa pantau ini untuk saham Naik. Kalau naik itu ya di sini sih breakout di atas 270 ya, mudah-mudahan bisa naik lagi. Untuk resisten kuatnya ya di harga tertingginya waktu itu 320-an ya. Mungkin kalau bisa breakout di atas itu ya mulai ngejar 388 ya. Ya, tapi untuk scalping aja sih. Dan jangan terlalu banyak masuknya ya. Karena kita tahu sendiri market cap-nya juga nggak gede-gede banget. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Naik. Selanjutnya kita akan cek saham BOAT. BOAT hari ini ngegas ya, arah 25% ke 320. Open gap atas, kemudian breakout naik close di 320. Terus secara Fibonacci resisten tertekannya ada di 332 ya. Jadi kalau langsung open gap atas di atas itu ya target price-nya di 368. Kalau kita lihat untuk transaksinya BOAT hari ini tanggal 22 November asingnya masuk 1 M-an. Kalau kita lihat lebih detail BOAT NI masuk 2,9 M, cuman ada OD yang jualan 3,4 ya. Jadi sebenarnya naiknya ini ya dari yang taking profit cukup banyak sih di harga atas. CPI scalpingan masih net B 3.900-an juta ya, amannya gimana ya, pasang trailing stop yang udah floating profit itu amannya. Kalau baru mau entry agak beresiko ya, walaupun masih ada kemungkinan digoreng naik ya. Buat patokan mungkin teknikalnya aja ini ya, breakout langsung di atas 330 ngejar 368. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BOAT. Selanjutnya kita akan cek saham DOS. DOOZ DOS.